Anak kita sudah tiada. Kalau sudah tiada, ya sudah. Lagi pula, kalau lahir, aku juga tidak akan menyukainya. Jika bukan karena 2 bulan yang lalu, kau memanfaatkan aku yang mabuk dan tidur di tempat tidurku. Anak ini. Sebenarnya tidak akan ada. Qin Yuan. Mari kita bercerai. Tan Haoy. Apalagi yang ingin kamu mainkan? 5 tahun yang lalu, aku yang salah. Aku seharusnya tidak memisahkan kalian. Itu aku, keji dan tidak bermoral. Ini adalah aku yang tidak memilih cara. Sekarang aku sudah mengerti. Jadi, kita bercerai saja, Tan Haoy. Orang yang tidak memilih cara sepertimu, juga akan menyesal. Seperti aku yang tidak memilih cara, saya punya harga diri. Baik, Tan Haoy. Aku ingin melihat, setelah berpisah dariku, siapa lagi yang mau padamu? Ingat apa yang telah kamu katakan, kalau aku melihatmu lagi. Tenang saja. Kali ini, aku akan membuatmu selamanya tidak bisa menemukan aku. Sebaiknya kamu. Hari ini ada apa dengan Tan Haoy? Tan Haoy sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia benar-benar bercerai dariku? Dia tidak akan meninggalkanku meskipun mati. Mau menarik perhatian dengan cara ini, ya? Hah, Jangan harap. sayang. Makanannya sudah siap. Ayo cepat makan. Sudah tahu aku tidak akan makan. Pura-pura jadi istri yang baik. Sayang, kamu sudah pulang. Selamat datang di rumah. Aku tidur di ruang belajar. Jawabannya sudah dia berikan sejak awal. Aku yang menipu diri sendiri. Nona, semua barang hampir dipindahkan. Foto pernikahan ini. Bawa pergi dan bakar bersama. Ah! Bakar foto pernikahan. Bakar semuanya. Bakar semuanya. Tidak semua ketulusan bisa dibalas dengan cinta sejati. Ayo kita kunci janji. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan datang menikahimu.
selama 5 tahun ini. Apakah kamu pernah mencintaiku? Pergi mati saja. Aku kalah. Maaf. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Akan sangat sulit untuk punya anak lagi di masa depan. Sayang, kamu sudah pulang. Biar aku bantu. Kamu pasti haus, ya? Tuan, Anda sudah pulang. Bibi Sun, di mana Tan Haoy? Mbak Tan sudah meninggalkan rumah beberapa hari yang lalu. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Foto ini bikin aku merasa jijik. Tan Haoy sudah jadi lebih berani, ya, tahu bahwa berakting harus total. Bisa-bisanya rela membongkar foto pernikahan yang paling disukai. Ingin berpura-pura melepaskan, agar saya yang menghubungi kamu. Tidak mungkin. Bibi Sun, Tuan, saya di sini. mana aromaterapi di kamarku? Kamu tidak tahu kalau aku tidak menyalakan aromaterapi itu. Aku tidak bisa tidur. Tuan, begini, Tuan, minyak esensial aromaterapi yang biasa Anda pakai. Semua diracik langsung oleh Nona Tan. Hari ini saya ingin membantu Anda menyalakannya. Tapi aku sadar, minyak esensial itu hilang. Sudah, aku tahu, pergi sana. Agar aku terpaksa mencari dia, bahkan minyak aroma yang biasa aku pakai, pun diambil. Bagus banget. Pak Qin, kopi Anda. Kopi yang biasa saya minum. Hari ini, Nyonya, tidak mengirimkan biji kopi. Jadi saya menggantinya tanpa izin. Apa yang kamu bilang? Kopi yang biasa saya minum. Ini disiapkan oleh Tan Haoy. Ibu dan Presiden bilang. Saya tahu, dia tidak mengizinkan kalian menerima barang dariku. Kalau begitu, tidak apa-apa. Jangan bilang padanya ini saya yang memberi. Dia sangat pemilih soal kopi. Saya juga sudah mencari lama. Baru saja menemukan jenis biji kopi ini. Tunggu sebentar. Aku akan memberikannya padanya. Kalau dia suka, aku akan diam-diam memberikannya lagi. Jangan beritahu dia, Nyonya. Tuan Qin, Nyonya benar-benar mencintaimu. Dia setiap hari keluar dari sini. Baiklah, Tan Haoy. Sungguh ingin menguasai hidupku tanpa celah, tanpa izin. Qin Yuan, kamu kemana saja belakangan ini? Apakah kamu tahu bahwa Haoy hilang? Kamu masih belum cepat-cepat cari dia. Hilang. Hilang. Mau memanfaatkan ibuku untuk memaksaku menyerah. Kamu cuma segitu kemampuannya. Tunggu sampai dia mati, kalau kalian telepon aku lagi. Beberapa hari ini, ditemukan mayat terapung di tepi pantai. Saat ditemukan, wajahnya sudah hampir membusuk. Identitasnya sama sekali tidak bisa dipastikan. Nyonya tidak datang selama seminggu ini. Mayat itu. Jangan-jangan itu Nyonya. Qin.
Pak Qin. Tan Haoi benar-benar berhasil, bahkan menggunakan trik pura-pura mati. Katakan, berapa banyak uang yang dia berikan padamu, agar kalian berdua menipuku? Tidak. Nyonya tidak memberi kami uang, Pak Qin. Suamiku dari tim penyelamat. Aku hanya dengar dia bilang, di pantai ditemukan mayat perempuan. Tidak perlu penjelasan, kalian berdua segera keluar dari Qin Group. Bagus sekali, akhirnya kita bisa bersama. Wei Wei, tolong perhatikan, saya sudah menikah. Ah Yuan, bukankah kalian sudah bercerai? Apa yang kamu katakan? 10 hari yang lalu, kakak mengirim pesan ke semua temannya, berkata, kalian sudah bercerai. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin benar-benar bercerai denganku. Ah Yuan, kamu tidak benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Hanya karena dia. Tan Haoi, bukankah kamu paling tidak suka melihat aku bersama Wei Wei? Aku pasti akan cari dia. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Tan Haoi, Kali ini, kamu tidak akan bisa lagi merebut Ah Yuan dariku. Ah Yuan. Ah Yuan, kamu hari ini sering melamun beberapa kali. maaf. Belakangan ini kerjaan lagi sibuk. Ah Yuan, tolong kupaskan ini ya. Barusan aku buat kuku. Ibu bilang kamu paling suka makan udang kecil, tapi kamu tidak suka mengupas kulitnya. Jadi setiap kali kamu tahan tidak makan. Aku paling suka mengupas udang kecil. Nanti aku yang akan mengupas untukmu. Kenapa? Cepat kupas dong. Tunggu aku sebentar. Jadilah anak yang patuh. Ini kan Haicheng, tangan orang terkaya nomor 1. Tahu tidak? Kekanak-kanakan. Ah Yuan. Ah Yuan. Kenapa kamu melamun lagi? Bukankah itu nona kedua keluarga Tan? Baru saja membuat istri orang celaka, tidak punya anak, langsung membujuk suami orang. Sungguh berani sekali. Ah Yuan. Apa aku salah bicara? Bai Yu. Wei Wei hari itu tidak sengaja. Jangan bilang begitu, bukan sengaja. Yuan Ge, kamu hanya untuk seorang wanita ini. Menggertak kakak ipar, apa kamu masih manusia? Bai Yu. Apa kamu sudah lupa, bagaimana Tan Haoi dulu, memaksa saya untuk menikahinya? Sekarang, apapun yang dia alami. Semua itu adalah kesalahannya sendiri, Qin Yuan. Jangan lupa. Dulu kamu pergi meminta kakak ipar untuk menikah, agar bisa menyelamatkan Tan Weiwei. Hasilnya bagaimana? Setelah dia sembuh, dia malah ngotot mau bunuh diri, sampai membuatmu jatuh dari lantai untuk menyelamatkannya. Kaki patah, mata buta, saat itu dia di mana? Saat itu aku masih belum dewasa. Diam aja, jangan bicara lagi. Dulu kamu buta kedua mata. Dokter bilang, kamu harus duduk di kursi roda selamanya. Waktu itu, ini ada di mana? Selalu menemanimu di depan tempat tidurmu. Tapi istrimu, Tan Haoi. Apa katamu? Kamu bilang apa? Ah Yuan. Ah Yuan. Jangan hancurkan lagi. Jangan hancurkan lagi, oke.
Aku temani kamu, jangan seperti itu. Aku temani kamu, oke? Semua ini akan berlalu. Dulu yang merawatku di sampingku, jelas-jelas adalah Wei Wei. Kenapa kamu bilang itu Tan Haoy? Semua adalah kakak ipar. Biarkan kami berpura-pura untuk menipumu. Kakak ipar, kamu bilang apa? Kamu ingin membuat kita bantu kamu menipu Yuan Ge bersama-sama. Begitu Qin Yuan mendengar suaraku, dia akan sangat marah. Dia sama sekali tidak mau bekerja sama dengan pengobatan. Tapi suatu kali, dia mengira aku adalah Tan Weiwei. Dia sangat mendengarkan dokter. Xiao Han, aku ingin dia mendapatkan perawatan terbaik. Jadi, tolong bantu aku berpura-pura. Seolah-olah, orang yang selalu di sisinya, selalu adalah Tan Weiwei. Tolong aku. Kakakku sudah memperlakukanmu seperti ini. Kau masih baik padanya. Dia pernah menyelamatkan nyawamu. Sungguh membuatku marah. Dia memang pernah menyelamatkan nyawaku. Tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Hutangmu padanya sudah lunas. Dia benar-benar tidak tahu bersyukur. Kakak ipar. Tapi meskipun begitu, dia juga tidak akan berterima kasih padamu. Tidak perlu dia berterima kasih padaku. Aku hanya berharap dia bisa segera sembuh. Menjadi seperti dulu, sang jenius yang menguasai dunia. Dia memang seharusnya begitu. Kalau begitu kenapa? Sudah lama berlalu, tidak ada yang memberitahuku. Kenapa? Wei Wei. Apakah itu kamu? Wei Wei. Kenapa kamu tidak bicara? Apa aku buta? Atau ada benjolan? Kamu tidak mau aku lagi? Wei Wei tidak mungkin tidak mencintaimu. Dia hanya terlalu tertekan. Tenggorokannya meradang, tidak bisa berkata-kata. Iya, iya. Fan Tian merawatmu di rumah sakit. Semuanya. Semuanya. Adalah Tan Weiwei yang selalu kau pikirkan. Wei Wei. Ayo. Karena kakak ipar bilang, dia tidak ingin kamu merasa berhutang padanya. Sudah begitu lama hal ini berlalu. Dia tidak pernah mengatakannya. Justru di saat-saat seperti ini, dia ingin mencari waktu yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan, menangkan hatiku. Qin Yuan, apakah kamu gila? Tan Weiwei sudah mengakuinya. Apa yang masih kamu bantah di sini? Wei Wei. Lalu kenapa dulu, ketika ditanya tentang kebutaan saya, kamu harus langsung mengakui, orang yang ada di sampingku adalah kamu. Wei Wei. Lalu mengapa dulu, ketika ditanya tentang kebutaanku, kamu harus langsung mengakui, orang yang ada di sampingku adalah kamu. Karena aku cemburu pada Tan Haoy. Dia yang merebutmu dariku. Qin Yuan. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mencintaimu daripada Tan Haoy. Lebih dari dia. Aku paling benci penipuan. Permisi, apakah Anda Qin Yuan? Apakah ini Tuan Qin? Saya. Ada apa? Tan Haoy adalah istri Anda, kan? Dia melakukan kesalahan apa? Apakah itu suap, atau pembunuhan dan pembakaran? Tuan Qin, dengan sangat menyesal kami memberitahukan. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Untuk mengidentifikasi jenazah. Tuan Qin,
Mohon tabah. Hehehe. Hehehehe. Tan Haoy. Kamu kali ini bermain cukup besar ya? Oke. Seragam ini bagus dibeli. Di mana beli yang tiruan ini? Tan Haoy punya keberanian. Kalian tahu tidak, menyamar sebagai pegawai negeri, ini melanggar hukum. Tuan Qin, kami bisa memahami perasaanmu, tapi tolong perhatikan kata-katamu. Mengumpulkan banyak orang, untuk memainkan sebuah drama. Bukankah mereka hanya ingin aku mencarinya? Kamu pulang dan beritahu dia. Tidak mungkin. Selain itu, mencari kalian untuk bermain dalam drama ini. Dia memberi berapa banyak uang? 100.000 atau 200.000? Tuan Qin, tolong Anda lebih serius. Ini 1 juta. Kalian pulang dan beritahu dia. Kalau sekarang tidak kembali, nanti jangan kembali lagi. Yuan. Barusan aku sepertinya melihat Pak Qin. Di depan Pak Qin, sepertinya yang duduk bukan istrinya. Kamu masih kenal istri dia? Tentu saja. 5 tahun yang lalu, saham Qin jatuh. Saat rantai modalnya kekurangan, istrinya masih datang mencariku. Istrinya sepertinya bernama. Sepertinya apa ya? Iya, Tan Haoy. Tan Haoy. Waktu itu, dana Qin mengalami masalah. Qin Yuan buta dan di rumah sakit malah semakin lemah. Tidak bisa menemui orang. Halo Pak Su. Ya, ini saya. Saya Tan Haoy. Saya istri Qin Yuan. Itu, tentang proyek yang kita bicarakan terakhir kali. Halo. Pada saat ini, itu adalah Tan Haoy yang maju ke depan. Untuk menarik investasi ini, dia bahkan menggadaikan Galaxy Group yang ditinggalkan ibunya. Semua digadaikan. Itu. Terima kasih kepada para bos atas perhatian dan bantuannya. Begitu, saya sudah melakukannya. Silakan saja, saya sudah melakukannya. Waktu itu, saya ingin melihat wanita ini, demi suaminya, sejauh mana dia bisa berjuang. Saya sengaja membuatnya minum dengan saya. Hasilnya, minum sampai pendarahan lambung. Tidak disangka, dia lari ke rumah sakit untuk mencuci lambungnya, langsung keluar menemani saya minum lagi. Waktu itu saya benar-benar suka sikapnya yang penuh semangat itu. Saya ingin tidur dengannya, tapi dia tetap tidak mau. Padahal aku sudah memberinya obat, tetap memaksanya agar lari keluar. Ah, sungguh disayangkan. Kepala Qin. Beritakan, paling lambat besok, biarkan Luo Corporation bangkrut. Yuan, tanganmu terluka. Kenapa kamu membela kakak? Apa kamu jatuh cinta padanya? Tan Haoy adalah istriku. Dia mewakili keluarga Qin. Mereka mengganggunya. Itu sama saja dengan menggangguku. Tapi dia sudah bukan istrimu lagi. Sekarang Tan Haoy yang mengganggu sudah pergi. Selama bisa menikah dengan Qin Yuan, dengan cintanya padaku, aku akan mendapatkan Qin Corporation. Yuan, mari kita menikah. Aku ingin secara terbuka dan jujur menjadi Nyonya Qin. Tidak. Saya dan Tan Haoy belum bercerai. Dia sangat mencintai saya. Bagaimana mungkin dia benar-benar ingin bercerai dari saya? Pengguna yang Anda panggil, sementara tidak dapat dihubungi. Mengapa tidak dapat dihubungi? Yuan, kakakmu sudah memblokirmu. Dia benar-benar ingin bercerai darimu. Aku tidak percaya. Yuan. Tuan, Anda sedang mencari apa? Bibi Sun. Barang-barang Tan Haoy kemana? Kenapa semuanya hilang? Tuan, 10 hari yang lalu, Nyonya sudah membawa semua barang miliknya. Tan Haoy. Kali ini kamu benar-benar main-main denganku, ya. Sayang, cepatlah makan.
Semoga kamu cepat sembuh. Dengan aromaterapi ini, kamu seharusnya bisa tidur lebih nyenyak. Semoga suamiku merasa lebih baik saat melihat bunga ini. Semoga suasananya jadi lebih cerah. Tan Haoy. Bawa semua barangmu pergi. Kamu benar-benar ingin bercerai dariku. Jangan bohong padaku. Jangan memaksaku untuk berubah pikiran. Ini benar-benar ingin bercerai dariku. Aku tidak mengizinkan kamu pergi dariku dengan mudah. Aku tidak mengizinkan. Qin Han. Tan Haoy, apakah selama beberapa hari ini dia ada di tempatmu? Kamu beritahu dia, ada beberapa barang miliknya di rumah. Kamu suruh dia sekarang, langsung datang untuk mengambilnya. Qin Yuan, kamu bajingan, aku tidak seperti kamu, kakak yang kejam dan tanpa perasaan. Di saat seperti ini, kamu masih memperlakukan kakak ipar seperti itu. Apa kamu masih manusia? Aku sudah menyakitinya bagaimana? Meski Tan Haoy benar-benar sudah meninggal, aku juga harus membersihkan rumahku, baru bisa mati. Jangan kotorin tempatku. Jangan buru-buru, Qin Yuan. Kamu mau berdamai dengannya. Jangan buat dia takut. Jangan marahi dia. Barang kakak ipar saya di mana? Berikan kepada saya. Di mana Tan Haoy? Bukankah saya sudah bilang biarkan dia ambil sendiri? Dia tidak bisa datang. Apa maksudnya tidak bisa datang? Apakah dia sekarang? Menggunakan cara lain, menipu lagi satu orang baru agar menikahinya. Bro, kamu benar-benar orang brengsek. Istri kakak mencintaimu selama bertahun-tahun. Tapi sekarang kamu membuatnya bahkan sampai mati. Bahkan mati pun tidak tenang. Tan Haoy, apa yang telah dia berikan padamu? Aku tidak bisa memberimu. Apa? Kamu juga akan berbohong padaku demi dia? Tan Haoy sudah meninggal. Kakak iparku. Istrimu, Tan Haoy. Orang yang paling mencintaimu di dunia. 10 hari yang lalu. Karena kamu melompat ke laut untuk bunuh diri. Saya tidak mengerti. Mengapa kalian semua berada di pihak lawan saya untuk membela dia? Bunuh diri, apakah mungkin? Orang yang tidak segan-segan seperti dia, apakah mungkin bunuh diri? Kakak, apakah kamu benar-benar tahu betapa Haoy mencintaimu? Apakah kamu tahu dia sedang mengandung anak kalian? Dia sangat bahagia. Tapi kamu bagaimana? Kamu melakukan apa? Kamu melihat sendiri Tan Weiwei membunuh anak kalian. Sebagai suami kamu acuh tak acuh. Kamu adalah pembunuh. Dia punya hak apa untuk mengandung anakku? Pertama menipu pernikahan, lalu memanfaatkan aku yang mabuk untuk naik ke tempat tidurku. Malam itu jelas-jelas kamu yang mabuk. Kamu sendiri yang meneleponnya untuk menjemputmu. Juga kamu yang memintanya untuk tidak pergi. Tidak menyangka kakak esku ini ternyata juga punya sisi manja. Bisa-bisanya menelepon langsung untuk minta dijemput. Aku sudah sangat senang. Ayo pergi. Jangan pergi. Kamu jangan pergi.
Selamat kepada kakak ipar yang berhasil mendapatkan kakakku. Seperti yang dikatakan, malam musim semi itu terlalu singkat. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian. Kakak ipar semangat. Semangat. Aku tidak kemana-mana. Haoi. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Jangan pergi. Boleh ya? Sudahlah. Sudahlah. Sekarang berkata apapun sudah tidak ada gunanya. Bagaimanapun, kalian sudah bercerai. Bahkan jika Haoi bukan adik ipar saya, dia juga adalah sahabat terbaik saya. Mulai sekarang, urusan dia tidak ada hubungannya lagi dengan kamu. Saya tidak percaya. Tidak mungkin. Dia begitu mencintaiku. Bagaimana bisa meninggalkanku? Temukan dia. Harus menemukan dia. Ibu. Kamu masih ingat untuk kembali? Ibu. Apakah Tan Haoi sudah kembali beberapa hari ini? Tidak ada. Selain Ayuan, belakangan ini di lingkaran ramai beredar bahwa kamu dan Haoi bercerai. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Haoi menikah denganmu selama 5 tahun. Untuk keluarga Qin, untuk grup Qin, selalu bekerja dengan tekun. Apalagi yang tidak kamu puas. Mengapa kamu harus menikahi Tan Weiwei yang berpura-pura itu? Bukankah kamu bilang dia anak yang berbakti? Dia sudah beberapa hari ini tidak pernah meneleponmu. Dia pergi tanpa memberitahu kamu. Apakah kalian bersekongkol untuk menipuku? Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Kamu juga belum pernah melihat Haoi. Kalau begitu, kenapa kamu masih diam saja? Cepat pergi dan carikan dia kembali. Ayo pergi sekarang. Kalau kamu tidak bisa menemukannya kembali, jangan pulang hari ini. Tan Haoi, kamu benar-benar pergi dengan tegas seperti ini, membawa semua barang di rumah. Semua dibawa pergi. Setelah pergi memblokir aku, bahkan tidak memberitahu ibuku. Benar-benar ingin meninggalkanku. Tidak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Siapa? Ayuan. Apakah Tan Haoi ada di sini? Kamu datang ke sini untuk mencari Tan Haoi, bukan mencariku. Ayuan. Tan Haoi. Aku tahu kamu di sini. Keluarlah. Tan Haoi. Tan Haoi. Aku tahu kamu di sini. Keluarlah. Tan Haoi. Tan Haoi. Tan Haoi. Ini adalah Tan Haoi dan ibunya. Ayuan, kamu cari kakak, ada urusan apa sebenarnya? Apa benar
Dia membuatmu marah lagi. Jangan marah. Aku. Ini kamar Tan Haoi, kan? Iya. Sejak ibu kakak meninggal, dia tidak mau tinggal bersama kami lagi. Jadi, Bukankah kamu yang bilang bahwa Tan Haoi saat itu menyalahkan kematian ibunya sepenuhnya pada kalian berdua, dan dengan alasan itu, dia terus menyiksa kalian berdua, hingga memaksa kalian untuk tinggal di kamar orang lain. Jadi kenapa sekarang, yang tinggal di kamar pelayan adalah Tan Haoi? kakak, ketika kakak ada, dia tentu saja mempermalukan kami berdua. Ketika dia tidak ada, ayah akan ingin kita tinggal lebih baik. Saat dia ada, ya, tinggal di sini, menganiaya kalian. Benar. Saat dia ada, memang menyiksa kami berdua. Saat dia tidak ada, ayah akan membuat kita tinggal lebih baik. Saat dia ada di sini, itu tinggal di sini, apakah dia mengganggu kalian? Vivi. Aku tanya lagi sekali. Kamu bilang Tan Haoi, dulu, karena merasa diri sebagai putri mahkota, segala macam perlakuan kasar terhadap kalian. Benar-benar terjadi atau tidak? Tan Weiwei. Kamu terus-menerus menipuku. Aku tidak pernah. Yuan, aku tidak menipumu. Saya hanya mengatakan kebenaran. Tan Haoi selalu mengganggu saya. Dia tidak hanya mengganggu saya, tapi juga mengganggu ibu saya. Dia juga merebut Yuan dariku. Tan Weiwei. Kamu terus-menerus membuat kebohongan, menipuku. Nona kecil. Nona kecil. Apakah itu Anda? Siapa Anda? Saya adalah mantan pelayan keluarga Tan. Sejak pensiun dan kembali ke rumah, saya sudah lama tidak kembali ke sini. Mereka semua bilang, kamu menikahi putri bangsawan. Sungguh luar biasa, mimpi sang putri ternyata menjadi kenyataan. Apa maksudnya? Kamu lupa. 20 tahun yang lalu, kamu sering datang ke rumah bermain. Pada waktu itu, hubungan Anda dengan Nona besar sangat baik. Anda bahkan memberinya banyak sekali hadiah dan mendukungnya untuk menghadapi Nona kedua. Maksud Anda? 20 tahun yang lalu, gadis kecil yang dekat dengan saya. Bukankah itu Tan Weiwei? Tidak mungkin. 20 tahun lalu, gadis kecil yang Anda peluk di tangan adalah Nona Haoi. Haoi. Ibu, kenapa ibu tidak mau Haoi lagi? Adik dan ibu baru sama-sama mengganggu Haoi. Ibu cepat kembali. Haoi mau pergi sama ibu. Kamu ini pintar sekali, bocah jelek. Kenapa harus merebut ayah dariku? Usia masih kecil sudah bisa mengganggu orang. Benar-benar tidak punya etika sedikit pun. Jangan ikut campur urusan orang lain. Terima kasih, kakak. Dulu, Nona Haoi di keluarga Tan, posisinya sangat rendah. Semua orang selalu mengintimidasinya. Pada hari pemakaman Ni Tan, hanya tuan muda yang membelanya. Nona sangat berterima kasih padamu. Jangan takut, aku akan selalu melindungimu. Ibu juga bilang begitu padaku. Tapi ibu sudah meninggal. Tidak ada yang melindungiku lagi. Tak apa-apa, ibu bilang, asalkan menikah dengan seorang gadis, aku akan melindungimu selamanya. Tunggu sampai aku besar, aku akan menikah denganmu. Saat itu, aku akan melindungimu. Kau tidak perlu takut lagi. Benar, serius. Kita janjian, tunggu aku besar, aku akan datang untuk menikahimu.
Nona kedua, kenapa Anda di sini? Aku tidak peduli apa yang dimiliki kakak, aku juga harus memilikinya. Aku pasti akan merebut Kak Qin Yuan kembali. Waktu itu, Anda bahkan bilang pada Nona besar, kalau sudah besar akan menikahinya, membawanya pergi dari rumah ini. Tidak menyangka omongan masa kecil, malah menjadi jodoh yang baik. Maksud Anda? Waktu kecil, gadis kecil yang bermain bersamaku, ternyata adalah Tan Haoy. Benar. Saat itu, Nona Weiwei sering mengganggu Nona Haoy. Suatu kali, ia bahkan sengaja mendorong Nona Haoy ke kolam renang. Saat itu, Anda membalas dendam untuk Nona Haoy, juga mendorong Nona Weiwei jatuh ke bawah. Aduh. Itu semua sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Anda tidak ingat itu sangat wajar. Setelah itu Anda pergi ke luar negeri, jadi tidak ada di rumah. Kakak, Ayuan, akhirnya kamu kembali. Aku sudah kembali. Kenapa barang yang aku berikan kepada Weiwei ada di sini padamu? Ini pita kupu-kupuku. Aku pakai sejak kecil. Tidak mungkin. Pita kupu-kupu ini aku pilih sendiri. Barang yang aku berikan, tidak mungkin lupa. Kakak, kenapa kamu lagi-lagi sembunyi ambil barangku? Semua barang sudah aku kembalikan padamu. Tolonglah, jangan lagi merebut barangku. Ternyata orang yang selalu mengganggu Weiwei adalah kamu. Itu bukan barangmu. Jangan bermimpi. Ternyata Tan Weiwei selalu berbohong padaku. Haoy. Adalah aku waktu kecil, janji untuk menikah. Bayu. Akhirnya aku menemukanmu. Aku sedang lembur di tengah malam, tahu tidak, ada apa sebenarnya? Aku tahu kamu punya koneksi. Tolong bantu aku cari seseorang. Cari siapa? Busca a Tan Haoy. Nolo he oidomal. Hoy mi encontré con Xiao Han. Ella mi dijo, que Tan Haoy se suicidó saltando al mar. Yo no le creo en absoluto. Ella definitivamente mi está enganando. Ahora, aku tahu beberapa hal, pokoknya. Tolong carikan Tan Haoy untukku. Bagaimana mungkin? Dia sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanmu? Aku tidak tahu. Aku selalu mengira dia. Saya salah menuduh dia. Pokoknya. Tolong bantu saya cari Tan Haoy. Baik, jangan terburu-buru ya. Saya segera mencari. Hei, sudah menemukan orangnya. Dia di mana? Dia di mana? Bicara. Dia sebenarnya di mana? Cepat katakan padaku. Qin Yuan. Tenang dulu, dengarkan aku. Xiao Han tidak berbohong. Saudariku ipar dia. Saudariku ipar benar-benar bunuh diri dengan melompat ke laut. Tepat pada malam kalian bercerai. Yuan Ge, aku tahu kamu sulit menerimanya, tapi kamu, hahaha. Tan Haoy, Tan Haoy. Kamu benar-benar kejam. Sampai-sampai sahabat terbaikku pun, sudah semuanya dibeli. Qin Yuan, apa maksudmu? Bayu, aku tahu. Kamu bersikap dingin padaku, ada masalah dengan Tan Haoy, tapi aku adalah sahabat terbaikmu. Bagaimana kamu bisa membantu mereka menipu aku? Qin Yuan, apakah kamu gila? Aku tumbuh bersamamu sejak kecil. Kamu pikir aku akan bercanda? Tentang hal ini. Aku tidak peduli bagaimana kamu bilang. Tan Haoy tidak mungkin bunuh diri. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Dia sangat kuat. Jadi bersabarlah. Bagaimana mungkin dia bunuh diri sebelum benar-benar mendapatkan aku? Benar. Dia sangat mencintaiku, hingga rela mengikat dirinya di sampingku selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia akan bunuh diri? Aku tidak percaya dia akan bunuh diri. Bayu,
Tolong panggil dia keluar untukku. Panggil dia ke sini. Aku ingin bicara baik-baik dengannya. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Aku tidak akan bercerai dari pernikahan ini. Panggil dia keluar. Saya akan berbicara baik-baik dengan dia. Qin Yuan, tolong tenangkan dirimu. Dia sudah mati. Bagaimana saya bisa memanggilnya? Untuk berbicara denganmu. Itu tidak benar. Semua itu tidak benar. Saudara perempuan saya masih hidup waktu itu. Kamu tidak menghargai dengan baik. Orang sudah mati, kamu malah gila. Kamu tidak percaya, kan? Jenazahnya masih ada di ruang pendingin. Masih tergeletak di sana. Kalau kamu tidak percaya, aku akan membawamu untuk melihatnya. Ayo. Aku akan membawamu untuk bertemu dengannya. Tidak. Aku tidak perlu. Aku tidak butuh. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan mencarinya sendiri. Aku pasti akan menangkapnya sendiri. Yuan Ge. Istri saya hilang. Namanya Tan Haoi. Tolong bantu saya menemukannya. Apakah Anda keluarga dari Tan Haoi? Apakah Anda datang untuk mengidentifikasi mayat? Apa Anda tidak mengerti bahasa manusia? Saya bilang, istri saya hilang. Saya mau lapor polisi. Saya mau cari dia. Setelah pemeriksaan DNA, korban dipastikan adalah Tan Haoi tanpa keraguan. Keluarga bisa maju untuk mengidentifikasi mayat. Saat korban melompat ke laut, berpakaian tank top sutra biru, gaun bermotif, selendang biru muda. Di pergelangan tangan kiri korban, ada bekas luka sepanjang 1 cm. Sepertinya luka akibat pisau bertahun-tahun lalu. berhenti. Di bahu kanan korban, ada 2 tahi lalat hitam, berjarak 1 cm. Meninggal. Cukup. Dia sama sekali bukan Tan Haoi. Dia bukan. Tan Haoi tidak mungkin meninggal. Kalian berdua, apakah kalian menerima uang dari Tan Haoi untuk memaksa aku, kan? Tuan ini. Kami sangat memahami kesedihan Anda karena kehilangan orang terkasih, tetapi DNA tidak akan berbohong. Orang yang terbaring di sini benar-benar adalah istri Anda, Tan Haoi. Tidak. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dia tidak mungkin mati. Dia tidak akan mati. Di mana orang Tan Haoi? Panggil dia keluar untuk bertemu aku. Grup Galaksi adalah warisan dari ibu Tan kecil. Tan kecil, kamu selama ini selalu membantu Tan tua, menindas Tan kecil kami. Sekarang masih berani datang ke sini. Tan kecil selama ini sangat baik padamu. Kamu masih berperangai jahat seperti ini. Selalu berurusan dengan anak haram itu. Sekarang Xiao Tan sudah tiada. Kau datang untuk apa lagi? Apa hakmu mengutuk Hao Yue? Ah! Cukup. Sudah. Kak. Kamu masih mau bertingkah gila apa lagi? Kamu sama sekali tidak pantas berada di sini. Pergilah. Aku adalah suami Tan Haoi. Aku memiliki setengah dari grup Galaksi. Kenapa aku harus pergi? Kakak. Aku bilang sama kamu, selama aku ada, jangan harap kamu bisa menguasai perusahaan Haoi. Aku juga bilang sama kamu. Qin Han. Sebaiknya kamu segera bawa aku bertemu Tan Haoi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak menganggapmu sebagai adik perempuan. Siapa yang mau jadi saudara perempuanmu? Orang yang buta mata hati. Aku mengikuti wasiat akhir Hao Yue. Menggantikan dia mengelola Galaxy Group. Mulai sekarang, setengah dari keuntungan Galaxy Group akan disumbangkan ke yayasan perempuan dan anak-anak. Jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun. Kenapa kamu tidak
Membawa saya untuk bertemu dengannya. Jangan bilang padaku dia sudah mati. Kalau tidak, saya akan membuat Galaxy Group mati bersamanya. Qin Yuan, Hao Yue sudah mati. Kau selalu membencinya karena dia membatasi dan memaksamu. Sekarang dia sudah meninggal. Kenapa kau masih terus mengganggunya? Bukan begitu. Kakak bukan maksudnya seperti itu. Kakak dulu sudah melakukan banyak kesalahan. Kakak mencintai Haoi. Kakak sangat mencintainya. Kalimat-kalimat ini saat dia masih hidup. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Sekarang dia sudah meninggal. Kamu masih mau ngomong apa sekarang? Apa gunanya? Semua bisa sembarangan. Asal kamu bisa membuatku sekarang bisa bertemu dengan Hao Yue. Kenapa kamu memukulku? Boleh kamu memaki aku apa saja. Terlambat. Sudah tidak ada waktu lagi. Kamu sama sekali tidak tahu betapa dia mencintaimu. Sejak 8 tahun yang lalu, setelah kamu menyelamatkannya dari sungai, dia seperti terkena sihir, sangat mencintaimu. Aku sudah memberitahunya, kamu bukan lagi orang yang dulu bilang ingin menikahinya. Tapi dia memang keras kepala. Apa yang kamu katakan? Tentang sungai apa? 8 tahun yang lalu, saat kamu pergi ke luar negeri untuk belajar, pernah menyelamatkan seorang karena depresi berat, gadis yang melompat ke sungai. Kau tidak ingat? Ibu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Nona, Nona. Kau bertahanlah. Kenapa kau mau menyelamatkanku? Orang sepertiku, matinya pun tidak ada yang peduli. Aku peduli. Walaupun aku tidak tahu apa yang kau alami. Tapi hidup ini seperti ombak di laut. Selalu ada pasang surut. Kamu sekarang sedih dan sakit. Karena kamu sedang di titik terendah. Tapi titik terendah itu pasti berlalu. Kalau tidak bisa lewat, Pasti akan berlalu. Semua yang kamu alami sekarang pasti akan menjadi nutrisi untuk masa depan. Pergilah untuk mendukungmu menuju tempat yang lebih tinggi dan lebih baik. Manusia hanya bisa hidup untuk memiliki harapan menemukan cahaya yang menjadi miliknya. Semangat! Kemudian dia memberitahuku, orang yang menyelamatkannya adalah kakak laki-laki yang bilang ingin menikahinya saat kecil. Dia benar-benar sangat senang. Dia mengira itu adalah takdir. Saya tidak ingat. Mengapa dia tidak memberitahuku? Hao Yue sejak kecil tidak pernah memiliki ibu. Ibu tiri dan adiknya selalu menyiksanya, bahkan menyiksanya sampai mengidap depresi berat. Dia tidak berani memberitahumu. Kakak, Hao Yue sudah berusaha sekuat tenaga. Dia menulis banyak surat untukmu. Dia bilang, dia ingin mengaku cinta padamu di hari ulang tahunnya yang ke-24. Tapi kamu malah salah mengira ikan palsu sebagai mutiara. Bersama orang yang hampir saja menganiaya dia sampai mati. Berjalan bersama. Bro, kamu tahu nggak? Hao Yue sebenarnya tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia sebenarnya sudah berencana untuk pergi. Tapi dia secara tidak sengaja mendengar Tan Weiwei ingin menyakitimu. Itulah sebabnya dia memaksamu menikah dengannya. Dia melakukannya untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu, kenapa kamu tidak mempercayainya? Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? 5 tahun. Selama 5 tahun penuh. Kamulah yang menghancurkannya. Kamulah yang membunuhnya. Qin Han. Kamu sebaiknya segera membawaku bertemu Tan Hao.
Kalau tidak, grup galaksi. Tak seorang pun boleh memilikinya. Qin Yuan. Kamu lagi-lagi sedang berbuat gila apa? Saya tidak gila. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Dalam 3 hari. Serahkan Tan Haoy. Jika tidak, grup galaksi. Tidak ada yang bisa memilikinya. Qin Yuan. Bajingan. Apakah kau ingin membunuh semua orang di sekitarmu? Apakah itu yang kau mau? Laporankan. Dalam 1 minggu, aku akan mengakuisisi grup galaksi. Ah Yuan, aku dengar kau berencana menguasai grup galaksi. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Ah Yuan, aku juga bukan sengaja mengganggu pekerjaanmu. Kamu juga tahu, grup galaksi sebenarnya milik keluarga Tan kita. Itu dulu diambil oleh Ibu Tan Haoy yang direbut. Kalau kamu mau menekan grup galaksi, lebih baik kita berdua bekerja sama. Aku bisa minta ayah membantumu agar bisa segera menguasai grup galaksi. Pas banget, kamu dan kakak perempuanmu sudah bercerai, kan? Kamu bisa jadikan ini sebagai mas kawin untukku. Grup galaksi adalah milik Haoy. Dan aku tidak akan menikahimu. Ah Yuan, apa yang kamu katakan? Kamu tidak mencintaiku lagi. Mencintaimu. Orang yang aku cari 5 tahun yang lalu. Orang yang aku cintai. Tidak pernah kamu. Itu kamu. Menipu aku. Aku tidak punya Ah Yuan. Kamu sendiri yang salah mengenali orang. Karena aku terlalu mencintaimu. Jadi aku memilih untuk terus salah. Aku yang salah mengenali orang duluan. Aku berulang kali salah mengenali orang. Aku yang menyakiti Haoy. Itu salahku. Itu salahku. Ah Yuan, pergi. Seseorang. Bawa wanita ini keluar untukku. Mulai sekarang. Dia tidak boleh menginjakkan kaki di Qin lagi. Ah Yuan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ah Yuan. Qin Yuan. Kenapa kamu menekan grup galaksi? Aku tidak menekan grup galaksi. Aku hanya menggunakan cara ini untuk memaksa Tan Haoy keluar. Qin Yuan, sadarlah sedikit. Haoy sudah melompat ke laut untuk bunuh diri. Besok adalah pemakamannya. Kamu masih mau melakukan ini saat seperti ini? Merusak hati dan usaha dia. Apakah kamu merasa pantas terhadapnya? Kalau bukan karena sikap dingin dan acuhmu, dia tidak akan sampai langkah ini hari ini. Adalah kamu. Kamu yang menyebabkan dia mati. Tidak mungkin. Haoy. Dia sama sekali tidak mati. Dia hanya tidak mau bertemu denganku saja. Asalkan aku memberitahu berita tentang akuisisi. Lepaskan dia. Dia pasti akan tak bisa menahan diri untuk muncul. Biarkan saja kau hidup dalam mimpimu sendiri. Kau pasti akan menyesal.
Kak Yuen, mari antar kakak ipar untuk perjalanan terakhirnya. Jangan sampai ada penyesalan. Xiao Han, kalian berakting terlalu berlebihan, ya? Kalian maksudnya apa? Hao Yue sebenarnya tidak mati. Kenapa kalian harus mengadakan pemakaman untuknya? Kenapa harus mengutuknya? Kakak, kau jelas sudah melihat langsung mayat Haoi. Mengapa kau masih berbohong pada diri sendiri? Itu sama sekali bukan mayat Haoi. Haoi sebenarnya tidak mati. Tuan Qin, sabar ya. Kami tahu Anda sangat sedih. Tapi pihak kepolisian sudah dikeluarkan akta kematian. Semua rekening Tan sudah dibatalkan. Anda harus menjaga kesehatan ya. Qin Yuan, jangan berjuang lagi, kakak ipar, dia benar-benar sudah meninggal. Bro, kenapa kalian mengadakan pemakaman untuk dia? Dia sama sekali tidak meninggal. Dia tidak meninggal. Bro, Tenanglah sedikit, Hao Yue. Dia benar-benar sudah pergi. Hao Yue, jangan mati. Tolong keluar, ya. Kau tidak bisa berbuat seperti ini padaku. Kau tidak boleh mati. Bagaimana bisa kau meninggalkanku sendiri setelah membuat begitu banyak kesalahan sendiri? kau meninggalkanku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menebusmu? Kau seperti ini sekarang. Bagaimana aku harus memberitahumu? Sebenarnya, aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Bro. Ambulans. Sekarang orangnya sudah pergi. Tahu harus menyayangi. Lalu apa gunanya? Kasih sayang yang terlambat lebih hina dari rumput. Kamu brengsek. Itulah kamu yang memaksa dia mati. Kamu tidak hanya membunuh anakmu sendiri, tapi juga memaksa istri tercintamu untuk mati. Ibu, apakah aku benar-benar sudah terlambat? Nak, Kenapa kamu begitu buta mata dan hati? Gadis sebaik Bai Yue. Kamu malah mengabaikannya. Di dunia ini, tidak ada yang mencintaimu lebih dari dia. Ibu, cincinku hilang. anak, kakak, anak. Kakak. Anakku, kakak. Cincin. Cincin aku dan Haoi. Harus dicari kembali. Di mana cincinnya? Cincin mana? Tidak bisa ditemukan. Hao Yue, aku juga tidak bisa menemukannya. Cincin mana? Kenapa tidak bisa ditemukan?
Qin Yuan. Cincin ini hanya sebuah permulaan. Bulan purnama. Aku akan mengambil semua yang dia dapatkan darimu. Kembali sepenuhnya. Tuan Qin, ada yang tidak beres. Sekarang ada yang sedang mendanai, mengakuisisi saham Qin, ingin menjual pendek grup Qin. Ayah, kau tidak salah, kan? Benar-benar dari keluarga Jiang, anak sulung datang berkunjung. Tentu saja tidak salah. Mereka sudah hampir sampai. Ini adalah tuan muda keluarga kami. Hadiah pertemuan yang disiapkan untuk keluarga Tan. Tak tahu, sebagai pewaris konglomerat Jiang yang megah, bagaimana mungkin merendahkan diri, datang ke keluarga Tan, mencari kerjasama, kalau hanya membicarakan keluarga Tan, memang bahkan tidak layak untuk mengangkat sepatu keluarga Jiang. Tapi, saya datang untuk membalas budi. Membalas budi. 3 tahun yang lalu saya datang ke Haicheng untuk tugas dinas, mengalami kecelakaan mobil. Adalah seseorang yang mengaku, wanita dari keluarga besar Tan telah menyelamatkanku. Kemudian aku terluka parah dan dikirim ke luar negeri. Belum sempat mengucapkan terima kasih langsung. Kemudian aku mencari tahu, di kota Hai hanya ada satu keluarga Tan. Jadi, begitu aku sembuh, aku langsung mencarinya. Benar. Akulah yang menyelamatkanmu dulu, nona besar keluarga Tan. Begitukah? Kenapa aku merasa kalian berdua terlihat agak berbeda ya? Sebenarnya, aku pernah sakit parah setahun yang lalu. Setelah itu saya menjalani operasi kecil. Jadi penampilan saya sedikit berbeda. Lihat, ini adalah penampilan saya dulu. Itu bagus sekali, bisa diselamatkan oleh wanita cantik sepertimu. Sepertinya, saya memang punya hubungan erat dengan keluarga Tan. Nona Tan, tenang saja, nanti, saya pasti akan membantu keluarga Tan dengan baik. Oh iya, besok malam, saya ada jamuan makan malam yang sangat penting. Apakah saya beruntung bisa mengundang Nona Tan sebagai pendamping? Baik. Baiklah, saya akan mengirim orang lebih awal untuk mengantarkan pakaian dan perhiasan. Nona Tan. Sampai jumpa malam besok. Bulan purnama. Tenang saja. Semua orang yang menyakitimu, aku tidak akan melepaskan satu pun. Termasuk suamimu yang jahat itu. Hao Yue. Bisakah kamu kembali? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah membayangkan hal yang begitu menyakitkan. Bisakah kamu kembali ke sisiku? Tuan, segera bangun. Ada kebakaran. Cepat, Bawa semua barang yang berkaitan dengan Haoi. keluar semua. Tuan, di rumah sudah tidak ada barang-barang yang berhubungan dengan Nona Haoi. Qin Yuan. Kamu sama sekali tidak pantas memiliki apapun yang berhubungan dengannya. Termasuk rumah ini, yang dengan penuh perhatian dia siapkan untukmu.
Haoi. Sekarang satu-satunya yang kumiliki, yang berhubungan denganmu. Hanya tersisa surat perjanjian cerai ini. Tahukah kamu? Ketika aku mengalami kecelakaan, kau mengabaikan bahaya nyawamu untuk menyelamatkanku saat itu. Aku kira aku melihat malaikat. Kamu tidak tahu betapa aku ingin membawamu pergi saat itu. Sayangnya, kamu sudah menikah dan masih sangat mencintai suamimu itu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaanmu. Jadi aku memilih pergi. Tapi siapa yang menyangka? Hari saat mengucapkan selamat tinggal padamu. Sudah menjadi perpisahan selamanya antara langit dan manusia. Seandainya aku tahu, saat itu aku seharusnya membawamu pergi. Haoi. Kamu tenang saja. Aku akan mengambil semuanya yang dia dapat darimu. Kembali semuanya. Aku akan mengambil kembali semua itu. Kamu baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi, Ziyu? Ini adalah hukuman dari Tuhan untukku. Jangan berpikir terlalu banyak. Ini hanya sebuah kecelakaan. Saat dia pergi, dia membawa semua yang berhubungan dengannya. Hanya meninggalkan rumah ini untukku. Tapi sekarang, bahkan rumah pun sudah tidak ada lagi. Semua sudah tidak ada. Bayu. Sekarang aku, satu-satunya yang ada hubungannya dengan dia. Tinggal dokumen ini, perjanjian perceraian. Qin Yuan. Akhirnya kamu mengakui bahwa kamu mencintainya. Maksudku, dalam hari-harinya, yang mencintaimu. Kamu juga diam-diam jatuh cinta padanya, bukankah begitu? Aku sudah lama jatuh cinta padanya. Aku sudah tahu. Bayu. Aku sangat merindukannya. Aku sangat merindukan Haoi. Tapi dia sudah tidak bisa kembali lagi. Qin Yuan. Lihatlah ke depan. Semuanya akan menjadi lebih baik. Dulu aku sudah melakukan begitu banyak hal yang buruk. Hanya aku yang merasa sakit. Mungkin bulan purnama akan bahagia. Bukan begitu. Dia tidak ingin melihat penampilanmu sekarang. Dia adalah orang yang mencintai kamu paling di dunia. Bagaimana mungkin dia rela melihatmu begitu menderita? Dia bunuh diri. Dia membenciku sampai bunuh diri. Apa hakku masih ada untuk membuatnya mencintaiku? Bulan purnama. Jiang Li memintaku untuk mengingatkanmu. Jangan terlambat untuk pesta malam ini. Tuan Jiang, apakah kamu sedang melamarku? Apakah ini terlalu cepat? Kalau sudah siap, bagaimana bisa disebut kejutan? Vivi, sejak kamu menyelamatkanku, aku langsung jatuh cinta padamu. Selama tahun-tahun pemulihan, aku terus memikirkanmu. Tapi, aku sedikit khawatir. Kamu khawatir tentang apa? Wei Wei, aku mendengar kamu dan Qin Yuan, hubungannya sangat baik. Dia melakukan segalanya untukmu, bahkan sampai memaksa istrinya sendiri untuk bunuh diri.
Kamu tidak perlu khawatir, kekuatan keluarga Jiang kami tidak berani menolak aku. Aku tidak. Qin Yuan waktu itu jatuh dari tangga. Itu aku sengaja dorong. Kamu sengaja dorong. Tuan muda Jiang, Anda tidak tahu tentang Qin Yuan. Dia terlalu otoriter. Dia selalu memaksa saya untuk bersamanya. Dia juga kejam membunuh istrinya yang mencintainya. Dia terlalu menakutkan. Tak heran kalau dulu grup Qin. Karena Qin Yuan menjadi buta dan kehilangan kaki, harga saham jatuh tajam. Di balik layar didorong oleh Tan. Ternyata ayahmu sedang membalas dendam untukmu. Bagaimana kamu tahu? Tan memanfaatkan penghancuran rantai pasokan keluarga Qin untuk mendapatkan sejumlah besar uang, mengisi kekosongan. Kamu merasa? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kamu memeriksa kita. Kepala Qin. Dengar dengan jelas, kan? Mau datang dengar? Kamu malah berencana terhadapku. Seperti Nona Tan yang anak haram itu. Keluarga Jiang kami tidak mampu menikahinya. Hanya orang seperti Tuan Qin yang paling cocok denganmu. Ah Yuan, jangan salah paham. Kau punya bukti apa? Bukti, ya. Tan Weiwei menipumu agar kamu terkena leukemia, hanya agar memaksamu menikah dengannya, lalu menggunakan uang keluarga Qin untuk menutupi kerugian keluarga Tan mereka. Ngomong-ngomong, untuk menjadikan ayahnya kambing hitam, menggantikan dia di penjara. Dia dan ibunya yang jahat, ingin membunuh Haoi di meja operasi. Tak disangka membuat Haoi lepas dari bahaya, lalu pura-pura memaksa menikah, menyelamatkan keluarga Qin kalian. Kamu yang bilang. Semua itu benar. Melihat satu rencana gagal, dia sengaja berpura-pura lompat dari gedung, lalu dorong kamu jatuh sampai mati. Manfaatkan kekacauan Qin yang tanpa pemimpin untuk membuat masalah. Kalau bukan karena Haoi mengorbankan nyawanya, melindungi kalian keluarga Qin, bahkan jika matamu bisa melihat lagi, kamu tetap hanya seorang miskin yang tidak punya apa-apa. Tidak. Semua ini tidak nyata. Dia sedang berbohong. Kepala Qin. Kaget atau tidak? Ini adalah wanita yang kamu cintai selama 5 tahun. Adalah kamu yang menyebabkan kematian Hao Yue. Adalah kamu yang membawa Hao Yue pergi dari sisiku. Dasar kau. Ternyata apa yang dikatakan Haoi benar. Dia memaksaku menikah. Benar-benar demi menyelamatkanku. Ah Yuan. Qin Yuan, aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku. Ya, kita baik-baik saja bersama. Tidak akan pisah lagi. Pergi. Tan Weiwei. Kamu dan ibumu memaksa ibunya Hao Yue bunuh diri. Membuat dia kehilangan rumah. Kau sudah membuatnya seperti ini. Kau masih ingin menyakitinya. Keluarga Tan kalian, aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Dan aku ternyata sampai sekarang baru menyadari siapa dirimu sebenarnya. Bagi Haoi, aku jauh lebih menjijikkan darimu. 10.000 kali lipat. Tan Haoi kan sudah meninggal. Lalu bagaimana dia bisa bertunangan? Orang di foto ini, bukankah dia Nyonya Qin? Apa hubungan dia dengan putra mahkota Jiang? Kalian diam saja. Semua orang, selamat datang di acara pertunangan saya dan Tan Haoi. Jiang Li,
Apa sebenarnya maksudmu? Apakah Haoi tidak mati? Apakah dia ada di sini? Pak Qin. Haoi sudah meninggal. Dia adalah orang yang kamu paksa mati. Kamu lupa. Kalau begitu sekarang kamu mau bertunangan dengannya lagi maksudnya apa? Karena apapun yang terjadi, hidup atau mati, aku akan menikahinya. Aku tidak mengizinkan. Dia adalah istriku. Kau tidak bisa menikahinya. Tuan Qin, kalian sudah bercerai. Kau sudah lupa. Tidak. Aku tidak bercerai darinya. Kembalikan cincin itu padaku. Kembalikan cincin yang diberikan Hao Yue padaku. Tuan Qin. Kamu selalu membawanya. Perjanjian cerai kamu dan Hao Yue. Bukankah kamu hanya ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kalian sudah bercerai? Itu adalah Qin Yuan. Saya tidak. Saya tidak bercerai. Bahkan jika saya mati, saya juga tidak akan bercerai dari Haoi. Tuan Qin. Ini adalah pemberian dari Haoi untukmu. Meninggalkan barang terakhir. Kamu begitu mudah merobeknya. Saya tidak melakukannya. Kita tidak bercerai. Besok, aku akan membawa Abu Haoi pergi. Menjauh darimu. Menjauh dari keluarga Qin. Apa hakmu? Apa hakmu untuk membawanya pergi? Kamu apa berhak? Kamu apa berhak membawanya pergi? Lepaskan aku. Kamu apa berhak membawanya pergi? Aku akan membuatmu, selama hidup dan mati, tak akan pernah lagi melihat Tan Haoi. Kamu apa berhak? Bawa pergi Haoi. Semua ini karena kamu. Kamu yang secara langsung membunuhnya. Seandainya aku tahu, Aku akan memaksanya pergi. setidaknya dia masih bisa hidup. Maafkan aku. Haoi. Maaf. Aku yang membuatmu mati. Aku yang memaksamu sampai mati. Aku. Semua ini salahku. Qin Yuan, bangkitlah. Apa gunanya aku bangkit? Bulan purnama tidak akan memaafkanku. Dia tidak akan kembali. Aku yang menyebabkan kematiannya. Dia tidak akan kembali lagi. Bahkan jika ipar perempuanku tidak akan kembali lagi. Tapi siapa yang membunuhnya? Kau tidak bisa terus seperti ini. Merasa putus asa. Benar. Aku belum membalas dendam untuk Haoi. Aku belum bisa jatuh. Keluarga Tan. Aku akan membuatmu membayar dengan harga yang sangat mahal. Lepaskan aku. Untuk apa? Lepaskan. Berdasarkan apa kalian menangkapku? Bahkan jika keluarga Tan bangkrut, kalian tidak boleh membunuh orang. Mati. Itu benar-benar terlalu murah hati untuk kalian. Pak Qin, ampunilah aku. Dulu dia pernah menganiaya dia. Ini tentang Tan Weiwei dan ibunya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu memohon untuk mati. Tapi tidak bisa mati. Kepala Qin. Tolong, Kepala Qin, kasihanilah aku. Kepala Qin. Tan Weiwei. Dulu kamu pura-pura sakit. Menipu Hao Yue agar dia menyumbangkan sumsum tulang. Sekarang, aku ingin kamu kembalikan seluruh sumsum tulangnya. Semua itu kembali. Ah Yuan, dulu sumsum tulangnya sama sekali tidak berguna untukku. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ayuan.
Seseorang. Keluarkan sumsum tulangnya. Berapa banyak sumsum tulang yang diambil Haoi? Dia. 10 kali lipat. Yuan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Yuan, jangan. Hao Yue, aku telah mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Kali ini tidak ada yang bisa merebutnya lagi. Hao Yue, tenang saja. Aku akan mengurus utang Tan Weiwei padamu. Semua sudah aku kembalikan padamu. Cukup, 5 tahun yang lalu, kau meminta Qin Yuan untuk menikahimu, dan juga meminta dia tidak boleh bertemu denganku. Sekarang waktunya sudah tiba. Kakak, bolehkah aku membawa tunanganku? Kamu mengembalikannya padaku. Aku benar-benar terlahir kembali. Tan Weiwei, kamu sudah mabuk. Qin Yuan adalah suamiku. Tolong pergi sekarang juga. Kalau bukan karena 5 tahun yang lalu, aku menderita leukemia. Hanya sumsummu yang bisa menyelamatkanku. Qin Yuan juga tidak akan menyetujui syaratmu untuk menikahimu. Hao Yue, aku pulang. Hao Yue, aku benar-benar pulang. Qin Yuan, kamu sedang apa? Kenapa kamu memeluk dia? Tan Haoi, apa kamu lagi? Haoi. Apa yang terjadi dengan kakakku? Aku juga tidak tahu. Kamu tanya aku. Siapa orang yang paling aku cintai? Kamu tanya aku. Siapa orang yang paling aku cintai di dunia? Xiao Han. Kamu tanya aku. Siapa orang yang paling aku cintai di dunia? Siapa orang yang paling kamu cintai? Orang yang paling aku cintai adalah Tan Haoi. Hari ini, saya ingin mengumumkan di sini. Orang yang paling saya cintai adalah Tan Haoi. Tan Haoi adalah istri sah saya, dan juga satu-satunya nyonya presiden di grup Qin. Di dunia ini, Orang yang paling aku cintai. Yuan, kamu malah memukulku demi wanita ini. yang dipukul adalah kamu sendiri. Dulu aku buta mata dan hati. Tak bisa melihat wajah aslimu. Mulai dari sekarang, jangan coba-coba memecah belah lagi, menjebak Haoi. Tidak, aku tidak percaya. Kamu pasti masih mencintaiku. Itu kamu, kan? Kamu yang membuat masalah, kan? Sayang, kamu baik-baik saja kan? Sayang, sakit nggak? Aku periksa. Aku nggak terluka. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Ada yang datang. Bawa wanita ini keluar dari sini. Tidak, Yuan, aku tidak sengaja. Aku hanya menyentuh kakak sedikit. Yuan, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku bisa hidup tanpa kamu. Mulai sekarang, jangan biarkan wanita ini mendekati istriku setengah langkah pun lagi. Kerjasama dengan keluarga Tan. Penarikan investasi secara menyeluruh. Cuacanya sudah dingin. Keluarga Tan juga harus bangkrut. Yuan. Yuan. Dokter. Segera lihat istri saya. Ada apa? Istri saya hamil. Apa yang harus dilakukan? Cepat, cepat, cepat.
kesehatan tubuh. Tidak ada yang serius. Setelah pulang, istirahat yang cukup. Sudah cukup, ya. Terima kasih, dokter. Qin Yuan, kenapa kamu bermain drama ini dengan Tan Weiwei? Sebenarnya apa alasannya? Tan Weiwei sakit lagi. Tidak. Itu bukan urusannya. Saya sendiri yang sudah memikirkannya. Dia kali ini sakitnya sangat parah. Benar tidak? Apalagi yang kamu mau dari aku kali ini? Ginjal atau hati? Aku tidak ingin apapun dari kamu, hanya ingin kamu berkorban. Aku hanya ingin kamu tetap di sisiku. Qin Yuan, kita sudah menikah 5 tahun. Aku lebih memahami kamu daripada siapapun. Selama bertahun-tahun sebelumnya, kamu selalu dingin padaku. Tidak mungkin tiba-tiba berubah begitu saja. Kamu tidak perlu menipuku lagi. Kalau aku bilang, aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku melakukan hal yang sangat buruk. Sampai kamu tidak menginginkanku lagi. Aku baru saja menyadarinya. Orang yang paling aku cintai selalu kamu. Qin Yuan, sebenarnya kamu ingin dari aku mendapatkan apa? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin cintamu. Haoi. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan merawatmu dan bayi dengan baik. Untuk kali ini, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang lalu. Aku akan sangat baik padamu berdua. Qin Yuan, aku sekarang hamil. Untuk bayi, aku tidak mungkin lagi melakukan apapun untuk dia. Tidak akan melakukan apapun lagi. Aku capek. Qin Yuan. Ayo kita bercerai. Kau cari Tan Weiwei. Mulai sekarang, kau bebas. Tidak. Aku tidak akan bercerai. Haoi, aku benar-benar tahu aku salah. Ini bukan salah Tan Weiwei. Aku sendiri yang menyesal. Kamu mau marah padaku bagaimana saja. Hukum aku, maki aku juga boleh. Tapi jangan pergi. Haoi. Meski hanya demi bayi kita. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kalau kamu merasa aku tidak layak, langsung saja tinggalkan aku. Bisa begitu. Baik. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Kita pulang. Istriku. Ini adalah jeruk yang aku beli untukmu pagi ini. Dengan sengaja. Kembali. Sekarang, akhirnya ada sosok suami dan sosok ayah. Akhirnya tahu bagaimana mencintai orang lain. Tidak sia-sia Haoi. Bertahun-tahun berbuat baik padamu. Dokter, jaga besar, jaga besar. Calon ayah ini, sekarang sudah zaman apa ini, masih punya pemikiran kuno seperti itu. Selamat, kamu sudah jadi ayah, ibu dan anak selamat. Untung saja. Untung saja aku terlahir kembali. Agar aku bisa menebus semuanya. Belakangan ini pantainya begitu indah. Suamiku, kita pergi ke pantai beberapa hari lagi, yuk. Adik kecil. Kenapa tiba-tiba kamu ingin pergi ke pantai? Aku cuma melihat foto-foto pantai yang diunggah orang lain. Ada apa, sayang? Maaf. Aku yang berpikir terlalu jauh. Ah, Tidak ada apa-apa. Kalau kamu mau ke pantai, beberapa hari lagi, kita akan pergi bersama bayi. Pak Qin, kita bertemu lagi. Ali. Kamu datang menjemputku, kan?
Qin Yuan, aku ingin memperkenalkanmu. Dia adalah Jiang Li. Dia orang yang paling aku cintai. Dan juga ayah dari anak kita. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Bulan purnama, kau mencintaiku. Bagaimana mungkin kau bersama pria lain? Qin Yuan, cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Aku sebelumnya begitu baik padamu. Aku ingin memberikan hatiku. Semua sudah aku keluarkan untukmu. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Apa alasan aku harus terus menunggumu? Tidak. Bukan. Bukan seperti itu. Haoi, apakah kamu mencintaiku? Kau hanya mencintaiku seorang. Tidak. Qin Yuan. Aku tidak mencintaimu. Aku sudah lama tidak mencintaimu. Tidak. Tidak mungkin. Haoi, aku mencintaimu. Kamu juga mencintaiku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Qin Yuan. Sudah terlambat. Tidak, masih sempat. Masih belum terlambat. Aku sudah bangkit kembali. Kamu sekarang masih berdiri di depan aku dengan nyawa. Kita bisa mulai lagi. Bulan purnama. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Qin Yuan, kau masih belum mengerti. Haoi tidak akan pergi bersamamu. Dia sudah kubawa pergi. Maksudmu apa? Tapi Qin Yuan, aku sudah mati. Qin Yuan. Qin Yuan, kau akhirnya sadar. Qin Yuan, sejak hari kau mengalami kecelakaan dan berhasil diselamatkan, kau benar-benar terjebak dalam halusinasi. Gila. Bibi mengalami kejutan. Segera pergi. Sekarang kedua perusahaan ini dikelola oleh saya dan Qin Han secara terpisah. Jadi semuanya hanya ilusi. Hao Yue tidak akan kembali. Saya yang bersalah padanya. Maafkan kalian. Aku, cukup. Sudah setahun. Kamu masih belum bisa bangkit. Kamu belum bisa sadar sedikit lagi, kan? Kalau kamu sudah tahu, kamu seharusnya mengurus hal-hal ini. Bersama-sama kita hadapi. Jangan lagi buat orang di sekitarmu khawatir. Bai Yu. Sudah terlambat. Hao Yue pergi. Ibu juga pergi. Xiao Han juga tidak akan memaafkanku. Aku sudah. Qin Yuan. Orang harus melihat ke depan. Apakah kamu harus seperti ini? Bai Yu. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Aku tidak bisa melihat masa depan lagi. Aku hanya ingin dia. Kamu tahu tidak? Ziyu. Bawa aku ke laut itu. Bai Yu, kamu pulang dulu saja. Aku ingin sendiri sebentar. Terima kasih, Bai Yu. Kalau ada kehidupan lain, kita masih berteman. Aku pernah memiliki cinta paling tulus di dunia. Sayangnya, aku kehilangan dia. Kehilangan sosok wanita yang paling mencintaiku di dunia. Haoi. Jika ada kehidupan setelah ini, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi.